Halo semuanya, jadi kali ini kita akan bahas yaitu soal virtual treat, tapi sebelum itu kita akan melihat dulu apa sebetulnya problem yang kita hadapi saat ini ya. Jadi ketika di dalam microservice ya, kita memiliki yang namanya adalah I/O yang paling besar yaitu call ya. Kita melakukan call A, call service B, call service C dan banyak lagi gitu ya. Tapi perlu diketahui oleh teman-teman bahwa proses ini mahal harganya. Apa mahalnya adalah ini merupakan proses yang I/O ya, atau proses yang blocking. Apa maksudnya blocking? Melakukan blocking coding? Enggak. Yang diblok adalah thread-nya ya. Jadi di sini misalnya ada satu thread. Thread itu adalah yang melakukan eksekusi ya, menjalankan ini tes gitu ya. Nah, di sini ketika si A ini ngejalanin ini lalu manggil si B, ini B, ini C, ini A, sebetulnya dia akan menunggu teman-teman tanpa ada pergerakan sama sekali. Jadi CPU tuh nanti akan stabil dia. Jadi memang nggak ada pergerakan sama sekali gitu, karena kerjaannya hanya menunggu aja. Padahal kita sudah membayar dia untuk dengan menggunakan listrik gitu ya. Tapi dia nggak kerja, nungguin aja sampai B mendapatkan respon. Ini baru jalin lagi threadnya. Nah, padahal ada satu orang lagi yang lain di sini. Dia pengen request ke service A, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena threadnya ternyata lagi nungguin si B. Ya, sial banget kan? Nah, inilah problemnya yang kita hadapi. Nah, dengan adanya virtual thread ini nggak langsung ngehajar ke sini. Tapi nantinya di sini ada thread virtual ya. Seolah-olah dia ini mengerjakan kayak gini, set gitu. Ya. Thread ini seolah-olah mengerjakan dua ini. Jadi ini tuh untuk yang ini menggunakan thread yang ini, ada user lain menggunakan thread yang ini, ya kan? Oke. Padahal ini tuh cuman VT aja, virtual thread. Thread yang aslinya ada di sini atau platform thread. Jadi nanti ketika ini blocking, mungkin nanti akan dijalani yang ini. Ya, ketika ini blocking, B sedang menungguin, dia yang dijalani yang ini. Jadi seperti itu ya, lebih hemat, lebih enak ya kan. Nanti bisa nyaingin golang akhirnya. Kita coba lihat di sini. Nah, inilah gambarannya. Jadi di sini ada operating system thread, lalu di sini ada platform thread itu yang dari GPM ya. Lalu ini adalah virtual thread. Jadi virtual thread ini dibikin banyak sampai ratusan sampai ribuan mungkin, gak mungkin seribuan. Mungkin sampai ratusan virtual thread, padahal threadnya ini yang asli, yang platform threadnya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuma 6. Tapi dia bisa bikin banyak banget seolah-olah itu thread yang asli. Tapi yang jalani nanti akan thread yang asli juga di sini. Tapi ini ketika ada blocking, misalnya si VT ini blocking, bisa dibalikin lagi, diambil yang lain yang kerja gitu ya, yang memang perlu proses yang tidak blocking kayak gitu. Oke. Jadi di sini di Spring Boot gampang banget teman-teman ya. Jadi tinggal pakai Java 21 minimal ya. Ini minimal Java 21. Lalu ini adalah Spring Boot 3.3 ya. Biasa itu. Jadi kalau pakai Java 17 ini belum ada fiturnya ya. Lalu dependensi saya pengen ngetes pakai Spring Web lalu Lombok gitu ya. Tinggal di generate lalu di download aja. Nah, ini saya udah download di sini udah generate aja. Di generate gampang sebetulnya caranya ya. Misalnya gini, saya pengen bikin kasus untuk nge-call service ya. Namanya adalah apa ya di sini? Nah, mungkin account service ya, account service gitu. Di sini ada service biasa. Nah, ini lalu di sini ada ya pakai log aja ya, saya org. Lalu di sini misalnya ada yang namanya list of. Oke, saya bikin juga di sini di TO-nya. Saya pengen bikin yang namanya adalah favorite gitu. Nah, ini record. Favorite ini adalah bank favoritnya ya, atau akun favorit. String bank code. Lalu ada string account number. Nah, ini. Tinggal di sini favorit gitu, favorit, lalu T. Oke, lalu namanya adalah get favorit gitu, lalu di return. Oke, bentar gini aja dah. Untuk keperluan melihat kondisinya, kita pakai log ya, info misalnya start getting favorites gitu. Lalu kita pengen ngambil yang pertama adalah ini ya di sini. Oke, mungkin gini.
ada yang namanya string user ID. Ini lalu thread dot current thread lalu user ID. Nah, ini. Tinggal coba kita ini lalu end gitu. Lalu misalnya di sini ada REST client gitu. Kayak biasa REST client dot create. Lalu di sini ada yang namanya list of favorite. Lalu favorites lalu REST client dot get dapat dari URI-nya HTTP. Nah, URI ini saya akan pakai satu sistem mock yang paling canggih, yaitu namanya Mokun ya. Ini adalah favorit saya. Jadi di sini saya udah bikin mock ya, namanya ada favorit. Ya, download aja namanya Mokun ya, kita cari Mokun. Nah, pakai yang ini, oke. Lalu di sini ada favoritnya, ini ada tipenya barcode lalu account number gitu ya. Ini saya pakai port 3013 ya di sini. Localhost gini, lalu favorites gitu. Lalu ada yang namanya retrieve. Lalu yang ketiga ada yang namanya to entity new parameterize new atau list of favorite. Kayak gini. Lalu get body. Oke, mantep banget bang. Tinggal coba kita return aja favoritnya. Oke, sip, mantep. Lalu di sini saya pengen bikin satu controller. Sebetulnya lebih enak tuh kalau kita buat buat testing itu pakai yang ini main class-nya aja, tapi nggak apa-apa. Account controller di sini tes ya kan. Di sini ada yang namanya request mapping, jangan REST controller dong. Di sini lalu di sini ada yang namanya get mapping gitu. Lalu adalah account. Oke, lalu di sini ada public list of favorit harusnya. Lalu di sini get favorite. Kok gini harusnya gini account favorites gitu ya harusnya. Oke, lalu di sini tinggal kita return aja apa yang di return ya. Required argument constructor private final, lalu yang diambil adalah account service lalu account service dot get favorite. Nah, ini saya pengen ini aja user ID-nya pakai UID ya di sini. Oke, random to string. Oke, lalu user ID. Sip. Sekarang kita coba jalanin aja di sini. Saya udah jalanin sebetulnya ya. Oke. Jadi kalau kita coba lewat postman http localhost account favorite gitu, coba send. Dapat lah ini ya datanya. Kalau kita lihat dia pakainya apa? Oh, dia nggak virtual thread. Oke, ya lihat ya di sini ya. Ada exact 2.2,5 apa lagi nih ya? Dia thread 38. Oke, sip. Jadi kalau punya dua misalnya gini, tes gitu, send juga tes. Dia akan menjalankan dua. Nah, ini 39 sama 40. Ini 3 sama 4. Sip. Nah, ini dia melakukan blocking untuk satu thread ini ya. Satu thread ini. Nah, jadi di sini Spring Boot ini sudah support yang namanya virtual thread. Nah, gampang sebetulnya ya. Tinggal nih, Spring Thread Virtual Enable True. Gini doang kan, tinggal dicoba di loading, tinggal coba send. Coba ini send. Well, send juga. Coba lagi. Nah, sip. Kalau dilihat hasilnya seperti ini, virtual thread ya. Virtual thread nomor 49 sama 61 sampai 65 ya. Kalau dilihat yang dijalanin cuman satu thread sebetulnya. Nah, sama kan? Fork join pull 1, worker 2. Nah, semuanya ini worker 2. Jadi seperti itu, teman-teman. Lihat ya. Ini pakai virtual thread-nya beda-beda, tapi yang dijalanin di satu thread yang sama gitu ya. Oke, lalu gimana Bang kalau misalnya kayak gini? Kita pengen bikin ini misalnya ada completable feature gitu ya. Di sini saya pengen bikin pakai completable feature. Jadi gini, public completable feature lalu list of favorite ya gini. Nah, saya pengen pakai virtual thread, tapi cuman cukup pakai completable feature doang ya. Jadi di sini saya pakai disable tetap. Tapi khusus yang ini saya pengen pakai virtual thread-nya. Jadi gampang, misalnya git favorite v2 misalnya. Lalu gini string user ID gitu. Tinggal di return aja. Di sini ada completable feature lalu supply async. Tinggal di sini aja. Gini ya caranya. Get favorite lalu user ID. Nah, kayak gini ya.
kok komparator harusnya gini. Nah, sip. Nah, dulu di sini kita bikin yang namanya eksekutor, teman-teman. Set new gitu misalnya di sini apa nih? Async config ya, gitu. Set gitu. Tinggal configuration mana nih configuration. Lalu di sini ada yang namanya bin. Oke, mana add-nya, Bang? Bin gitu ya. Lalu public yang namanya adalah eksekutor. Nah, tentu aja atau task eksekutor gitu ya. Tes tinggal return new virtual thread task executor virtual thread. Nah, nih sip. Jadi di sini misal tinggal gini aja, required kayak gini, private final task executor atau executor aja, executor task executor. Nah, sip. Lalu di sini tinggal pakai yang di sini koma. Sip. Lalu di dalam controllernya tinggal pakai ini nih, set gitu. V2. Sip. Mantep ini V2 ya kan. Lalu di sini ada completable feature kayak begini. Lalu get favorite V2. Kalau kita coba rerun, teman-teman. Kita coba di sini ya. Bikin di sini lagi. Coba pakai V2 ya. Coba send. Nah, kalau lihat di sini dia pakai virtual thread nih, virtual nomor 58. Nah, lihat di sini ya. Tapi kalau dia nggak P2, nah dia akan pakai thread yang biasa gitu ya. Oke, mungkin begitu caranya untuk menggunakan virtual thread di dalam Spring Boot. Thank you semuanya.